Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di presentasi Sumeri Manajemen Pergudangan dan Logistik dari channel Buxman Belajar Logistik. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Melania Teresia Nobel, NIM saya 1940108, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Logistik dari Politeknik Sinarmas Brokol. Untuk konten presentasi pada hari ini, saya akan membawakan tentang belajar logistik yang isinya adalah aktivitas pergudangan, layout gudang, metode penyimpanan gudang, jenis-jenis inventory, jenis-jenis teknik pengelolaan gudang, dan yang terakhir adalah jenis-jenis gudang. Yang pertama adalah aktivitas pergudangan. Kegiatan menyimpan barang dalam gudang terdapat 3 fungsi utama di dalam aktivitas pergudangan. Apa saja itu? Yang pertama, perpindahan atau movement. Salah satu kegiatannya adalah memperbaiki perputaran persediaan serta mempercepat proses pesanan dari produksi hingga ke pengiriman utama. Bisa kita lihat sendiri dalam gambar ini terdapat jenis-jenis aktivitas dalam perpindahan, dimulai dari penerimaan, put away, storage, picking, packing, dan shipping. Yang kedua adalah penyimpanan atau sering kita kenal dengan storage, merupakan aktivitas penyimpanan barang berupa bahan baku dan barang jadi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pertukaran informasi atau transfer information, merupakan aktivitas pergudangan yang merupakan pertukaran informasi seperti informasi mengenai stok barang yang ada di dalam gudang ataupun informasi lainnya mengenai pergudangan yang tentunya berguna. Informasi ini merupakan informasi untuk pihak di luar gudang maupun pihak di dalam gudang sendiri. Selanjutnya adalah layout gudang. Berdasarkan arus keluar masuk barang, terdapat beberapa bentuk layout gudang yang dapat diterapkan, antara lain arus garis lurus sederhana, arus U, dan arus L. Dalam arus garis lurus sederhana, dengan menemukan layout arus ini, keluar masuknya barang tidak melalui lorong atau gang yang berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanan atau pengambilan relatif lebih cepat. Sedangkan arus U hampir sama dengan arus L, hanya pada bentuknya tidak terlalu berkelok-kelok sehingga proses penyimpanan dan pengambilan juga termasuk cepat. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan untuk memenuhi tujuan tertentu berdasarkan proses manufakturnya. Persediaan pun dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah raw material inventory atau persediaan bahan baku, yang merupakan persediaan yang dibeli tapi tidak diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk memisahkan para pemasok dari proses produksi. Yang kedua adalah working in process inventory. Persediaan barang setengah jadi adalah bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan, tetapi belum selesai. Adanya work in process disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk atau disebut siklus waktu. Mengurangi siklus waktu berarti mengurangi persediaan. Yang ketiga adalah maintenance, repair, and operating, atau bisa diartikan sebagai pemeliharaan, perbaikan, dan operasi.
Ini digunakan untuk menjaga agar informasi dan proses produksi tetap produktif. Dan yang terakhir adalah finished goods inventory. Persediaan barang jadi adalah produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan tidak diketahui. Selanjutnya adalah jenis-jenis teknik pengelolaan gudang. Ada 3 metode yang dipakai untuk mengelola persediaan barang. Yang pertama adalah metode first in, first out atau FIFO. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk ke dalam ruang penyimpanan ataupun gudang akan keluar pertama kali pula. Dan metode ini biasanya diterapkan untuk penjualan sampo, susu, ataupun sabun. Yang kedua adalah metode last in, first out atau LIFO. Barang yang terakhir masuk menjadi barang yang akan keluar pertama kali merupakan metode last in, first out. Metode ini biasanya diterapkan di gudang penyimpanan baju. Dan yang terakhir adalah metode first expire, first out atau FIFO. Barang dengan masa kadaluarsa yang terdekat adalah barang yang harus keluar terlebih dahulu. Dan metode ini biasanya diterapkan pada apotik atau toko retail yang menjual makanan atau minuman, ataupun yang memiliki masa kadaluarsa. Selanjutnya adalah jenis-jenis gudang. Berdasarkan kepemilikan maupun fungsinya, gudang pun terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah public warehouse, kedua private warehouse, dan automated warehouse. Gudang jenis ini atau gudang public, gudang umum atau disebut public warehouse, dapat disewakan untuk kebutuhan distribusi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dan biasanya gudang ini disewakan oleh perusahaan yang memang sudah memiliki gudang sendiri, namun masih membutuhkan ruang untuk penyimpanan tambahan. Private warehouse atau gudang pribadi. Disebut pribadi karena isi gudang dan juga fasilitasnya dikelola langsung oleh pemiliknya sendiri. Yang ketiga, automated warehouse. Gudang ini memiliki paling sedikit sumber daya manusia, dikarenakan untuk operasionalnya, gudang ini menggunakan teknologi komputer maupun robotika. Selanjutnya, cold storage warehouse dan distribution warehouse. Arti dari cold storage warehouse, gudang ini khusus dirancang untuk menggunakan kondisi suhu tertentu dan digunakan untuk menyimpan berbagai macam produk, terutama produk yang cepat rusak dengan tujuan untuk mempertahankan kesegarannya. Contohnya sayuran, buah-buahan, ikan, dan lain-lain. Sedangkan dari distribution warehouse ini, gudang jenis ini berfungsi sebagai tempat persinggahan yang sementara untuk produk-produk yang akan didistribusikan. Nama lain dari distribution warehouse adalah gudang pusat distribusi, kerap digunakan sebagai titik penerima oleh berbagai pemasok sebelum akhirnya akan dikirimkan ke berbagai tempat pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya berikan melalui presentasi ini memberikan ilmu atau wawasan tambahan bagi teman-teman semua. Terima kasih.